Badiah, semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, kita mau ngobrolin tentang Nikita Mirzani dan anaknya Loli ya. Barangkali kita sudah mendengar sendiri kalau Nikita itu kan udah mengikhlaskan anaknya, ya kan? Tapi ketika Loli itu terancam deportasi, apalagi ketika ada masalah dengan Eda, tentang apa ya masalahnya itu karena si Loli ini pakai listrik yang mungkin berlebihan ya, dan akhirnya membuat Eda ini marah ketika si Loli ini lagi live di TikToknya begitu. Nah akhirnya ini membuat sebuah kegeraman dari Nikita Mirzani begitu. Jadi kita tahu ya, Nikita ini yang mempunyai masalah dengan Loli baru-baru ini atau udah beberapa bulan yang lalu sejak terjadinya pertengkaran antara Nikita dan mantan suaminya, ya kan? Nah, itu akhirnya menjadi sebuah sorotan netizen yang benar-benar membuat kita akhirnya kepo dan ngikuti perkembangan tentang masalah mereka begitu. Nah, apalagi putri Nikita Mirzani yang bernama Loli yang sepertinya tidak pernah sepi oleh pemberitaan. Usai dikabarkan ditahan kepolisian London, gini beredar isu bahwa si Loli ini hidup sebatang kara di negeri Elizabeth. Wow. Terus bahkan tersiar kabarnya Loli ini diusir dari rumah Mami Eda begitu ya, yang membuat dirinya kini kian luntang-lantung seorang diri hingga harus tinggal di penampungan dinas sosial kota London. Lantas bagaimanakah kabar selanjutnya atau bagaimanakah kelanjutan dari sekolah Loli gitu? Kita pasti kepo ya. Sebenarnya Loli ini berhenti sekolah atau enggak sih gitu. Sebentar ya. Kita akan melihat di kartu tarotnya Madam Suki. Apakah Loli ini masih meneruskan sekolahnya? Karena kabarnya visa student visa dari Loli ini masih tahun 2024 begitu. Berarti masih legal dong ya, masih belum bisa untuk dideportasi. Oke. Kita akan mengetahui dari energi kartu tarot. Apakah Loli ini masih sekolah? Iya. Di sini ada Page of Sword. Di sini ada Eight of Sword, sama ya. Sword ya. Dan kartu ketiga di sini ada Three of Pentacles. Iya. Jadi kalau menurut dari kartu ini ya, di sini ada sebuah kabar ya, kabar yang tidak mengenakan ya. Tidak mengenakan dari Loli begitu. Di sini adalah tentang sekolahnya. Bahwa di sini ada sebuah konflik ya, konflik yang tidak terduga begitu. Nah, terus di sini ada sebuah perubahan yang aneh ya. Dan di kartu berikutnya ada Eight of Sword ya, kendala, ada sebuah konflik, ada sebuah kecemasan dari Loli. Dan di sini ada Three of Pentacles ya. Three of Pentacles ini hal yang tidak mengenakan terjadi ya. Oke. Kalau pertanyaannya apakah Loli ini masih sekolah? Sepertinya masih, tetapi di sini apa ya? Di sini pelajaran dia atau kondisi dia ini sedang tidak baik
begitu ya. Kalau sekolah masih sekolah ya. Nah, kabarnya karena ini isunya itu sudah bermunculan ya di sosial media gitu. Apakah si Loli ini memang lagi ada masalah dengan Mami Eda pada saat ini? Karena pengakuan Loli saat ini dia baik-baik aja meskipun dia sudah tidak tinggal dengan si Mami Eda. Apakah hubungan Loli dan Mami Eda ini masih baik-baik aja? Kita lihat di kartu ini. Di sini ada Queen of Pentacles, oke. Di sini ada Page of Wands, oke. Di sini ada King of Swords, oke. Nah, jadi Loli ini menjelaskan di TikToknya bahwa meskipun dia keluar dari rumahnya Mami Eda, katanya hubungannya masih baik-baik aja kok gitu. Jadi setelah kita tarik energinya di sini, memang pada saat itu hubungannya dia dengan Mami Eda sempat kurang baik begitu ya. Nah, jadi buat kalian yang tinggal di luar negeri, karena Manasuki ini tinggalnya di Belanda ya, di Belanda dan di Thailand. Kalau di Eropa juga UK ya, itu memang listrik itu mahal banget ya, nggak bisa dibandingkan dengan Indonesia, dengan colok atau apa kita masih bisa membayar listrik ya. Tapi kalau namanya udah Eropa atau ya UK ya, itu memang mahal banget ya. Itu kenapa kalau kalian melihat di film-film di luar negeri ya, kalau di Thailand masih agak sama dengan Indonesia ya, tapi kalau kita ngomongin Eropa, UK, Amerika itu memang mahal banget. Kalau kalian lihat film-film di luar negeri itu kenapa selalu gelap? Karena memang listrik itu mahal. Kayak Manasuki makan aja ya, kami makan bertiga di Belanda, itu satu hari itu habisnya 50 euro. 3 kali makan sehari atau 2 kali makan sehari untuk 3 orang itu 800.000 atau 50 euro. Kalian percaya terserah, tidak percaya juga terserah. Dan itu belum membayar listrik, belum membayar air. Nah, kami di Belanda kita bisa minum langsung dari krannya ya, dan air itu bisa langsung immediately, bisa panas, bisa dingin ya, nggak perlu lagi godok-godok air ya. Listrik pun begitu, kita harus hemat listrik karena memang mahal banget. Karena di luar negeri itu atau di Eropa itu yang mahal itu ya pajak ya, kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Apalagi kalau lagi musim dingin ya, kita mesti berhemat. Oke. Jadi di sini mengatakan bahwa memang pada saat kejadian dia ditegur dengan Mami Eda itu, hubungan mereka sempat kurang baik atau kurang harmonis. Nah, tetapi di sini rupanya Loli ini seperti kayak berusaha untuk baik ya, supaya namanya tidak cacat, supaya dia hubungannya ke depan dengan Mami Eda dan keluarganya juga baik. Di sini ada Page of Wands ya. Jadi dia ingin hubungan ini baik karena di sini artinya kabar baik ya. Terus di sini pada saat ini setelah dia keluar dari rumahnya Mami Eda, hubungannya itu ya tidak bisa dikatakan seharmonis waktu awal-awal, tapi juga tidak bisa dikatakan jelek. Jadi ya biasa-biasa aja gitu ya. Tapi baguslah Loli di sini. Loli sepertinya adalah seorang remaja yang fleksibel begitu ya. Dia ingin benar-benar agar supaya hubungan dia dan Mami Eda juga keluarganya ini membaik begitu. Oke. Terus ini juga ada sebuah kabar bahwa si Loli ini hidupnya di penampungan.
Tetapi ini sudah diklarifikasi sama Loli sendiri bahwa dia ini kos katanya gitu. Tapi dia tidak bisa mengatakan di mana dia kos karena kan untuk menjaga privasi dan bla bla bla. Benar sekali, kalau kita hidup di luar negeri atau di Eropa, juga di UK atau mungkin di Amerika, ya kan, memang kami itu menjaga privasi, ya. Oke, sekarang kita mau cari tahu sebenarnya Loli itu tinggalnya di mana. Apakah seperti yang dia klarifikasikan bahwa Loli sekarang ada di kos-kosan, ya? Coba kita lihat. Oke, di sini ada Eight of Wands. Di sini ada The Wheel. Dan di sini ada Ace of Swords. Nah, tetapi menurut berita yang beredar, katanya Loli ini tinggalnya di sebuah penampungan gitu. Jadi kalau di luar negeri itu memang ada penampungan-penampungan yang disediakan oleh pemerintah, ya. Entah itu misalkan anak-anak yang telantar seperti Loli, maaf ya, kan Loli ini lagi katakanlah Loli ini di UK itu tidak ada tante, tidak ada saudara, tidak ada keluarga, ya kan? Kalau kondisinya seperti ini, bisa jadi dia akan ditampung oleh pemerintah, begitu, atau sebuah dinas gitu ya, dinas yang bisa untuk menampung anak-anak seperti Loli, ya. Karena Madam Suki juga tinggal di Belanda dan tahu kayak misalkan ada sebuah penampungan di mana penampungan ini misalkan dari orang-orang dari Syria atau negara-negara yang memang negaranya sedang berkonflik. Pada saat itu karena memang sudah penuh, kita tahu ya Belanda itu bagaimana ya kondisinya, rapi, nyaman, aman. Karena tidak ada tempat untuk mereka, akhirnya mereka mengosongkan beberapa gereja, mengosongkan penjara. Karena di Belanda itu penjara nggak full kayak di Indonesia. Ya, jadi penjara itu dikosongin, dibuat penampungan sementara orang-orang yang punya konflik di negaranya, seperti orang Syria atau mungkin orang sekarang ini orang-orang dari Rusia atau manalah ya. Nah, dari Ukraina kayak gitu. Juga mereka ditampung di gereja sementara begitu. Nah, jadi di luar negeri itu kayak gitu memang pemerintah menyediakan. Oke, ini sekilas info supaya kalian tahu gambaran tentang luar negeri ya. Tadi ini adalah apa? Kos-kosan ya. Dan sekarang apakah ada kemungkinan Loli itu tinggal di penampungan ya, seperti berita yang beredar. Oke, nah di sini ada Death and Rebirth, di sini ada Queen of Swords, dan di sini ada Temperance. Oke, jadi gini ya, kalau dikatakan Loli mengatakan bahwa aku hidupnya sekarang ada di kos-kosan kok gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang dia katakan sih ada benarnya ya. Tetapi kos-kosan yang dia katakan ini sepertinya lebih ke tempat penampungan ya, tempat penampungan yang disediakan oleh pemerintah. Tetapi di sini bukan penampungan sepenuhnya, bukan tempat penampungan sepenuhnya, tapi tempat ini juga dia juga bisa membayar kayak gitu, tapi sedikit ya, sedikit begitu. Kalau penampungan itu bisa gratis, tapi kalau yang seperti yang dia katakan ini bisa juga membayar tapi tidak banyak begitu. Jadi ini sepertinya semi-semi lah ya, karena menurut Loli dia itu masih sekolah gitu. Kalau masih sekolah iya, sepertinya dia masih sekolah.
Karena dari tempat dia tinggal sekarang ke tempat dia sekolah itu sekitar naik kereta itu sekitar 30 menit, something like that. Oke, jadi itulah yang Madam Suki bisa intipkan tentang Loli. Terus baiknya bagaimana ya Madam Suki, antara Loli dan mamanya ini kudu bagaimana begitu. Oke, ini pesan semesta untuk Loli ya. Karena ada juga loh orang-orang atau anak-anak yang masih di bawah umur yang mempunyai masalah seperti Loli ini ya. Barangkali apa yang terjadi dengan Loli ini bisa kita maksudnya ini karena ini kan general reading ya. Misalkan ada anak-anak yang mempunyai masalah yang sama seperti Loli, begitu. Harus bagaimana? Oke. Di sini ada sebuah trust, oke. Dan di sini ada sebuah sorrow. Dan di sini ada sebuah intensity, oke. Apakah Loli ini harus pulang ke Indonesia? Mengingat kondisinya sekarang seperti ini, apakah dia harus pulang atau tidak? Oke. Di sini ada Nine of Wands, di sini ada Nine of Cups, dan satunya ada di sini ada Queen of Cups. Oke. Jadi yang Madam Suki tangkap ya dari kartu yang ini, sepertinya Loli ini memang ada sebuah trauma yang sangat dalam kepada mamanya. Ya, sepertinya ada sebuah trauma yang sangat dalam yang dirasakan oleh seorang Loli. Madam Suki pernah membuat videonya, prediksinya tentang Loli. Bila mana kalian tidak pernah berada di posisi Loli, barangkali kalian bisa mengatakan bahwa, "Aduh, pulang aja deh Loli, lu ngapain sih bikin susah diri lu sendiri, separah-parahnya, segila-gilanya orang tua, atau seorang mama, atau seorang ayah, itu pasti akan menyayangi anaknya." Begitu kan pikiran kalian? Tetapi apa yang dipikirkan, yang dirasakan oleh Loli ini sangat dalam kepada mamanya. Trauma yang begitu luar biasa yang Madam Suki rasakan dari seorang Loli. Iya? Karena di kartu yang pertama ini menjelaskan bahwa Loli ini kehilangan sebuah trust, kehilangan sebuah kepercayaan diri kepada ibunya sendiri. Sehingga di mana Loli ini merasakan duka cita, bukan sukacita ya, duka yang teramat dalam kepada mamanya. Yang mana akhirnya ketika dia ini mendengar kata mama, "Kamu pulang deh ke mamanya," itu yang ada hanya sebuah kemarahan. "Lu gak ada sih di tempat gue," gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk Loli bila mana Loli ini sendiri nggak mau pulang? Apa? Seandainya kalian berada di kondisi Loli, bagaimana? Ya, kita bisa mengatakan seperti itu karena kita tidak berada di posisi Loli. Itu aja yang Madam Suki pengen sampaikan kepada kalian, karena Madam Suki tidak berada di mana-mana, tidak berada di tempatnya Nikita dan tidak berada di tempatnya Loli. Jadi ini yang Madam Suki mau, seandainya kalian menjadi Loli, bagaimana? Itu aja. Seandainya kalian menjadi Nikmir, bagaimana? Jadi begini ya, Nikmir ini kita pernah mendengar bahwa saya mengikhlaskan Loli, saya mengikhlaskan anak saya. Bahkan ketika dia diundang oleh Melanie, seorang YouTuber juga sahabatnya Luna Maya, ya, Melanie Ricardo kalau nggak salah. Di situ dia benar-benar juga mengatakan bahwa sudah mengikhlaskan. Sampai Melanie juga bertanya, "Beneran kamu mengikhlaskan?" Nggak percaya gitu ya. Saya mengikhlaskan. Toh pada saat ini anaknya mau dideportasi, anaknya ada masalah dengan Mami Eda dan mendapatkan hal yang seperti itu, ibu mana sih yang tidak sakit, tidak geram, tidak ikhlas? Akhirnya
yang ia katakan ikhlas itu berbalik tidak ikhlas ketika anaknya ada yang marahin. Nah, jadi buat Nikita juga sebenarnya kata-kata yang seperti itu harusnya ditahan deh, karena itu akan membuat anaknya lebih sakit hati gitu ya. Karena seorang dewasa akan tahu apa yang diucapkan atau tidak. Karena gini, bagi seorang Nikita mungkin ini adalah sebuah waktu ya, masa demi masa. Ada sebuah masa kamu benar-benar harus belajar untuk mengerem kata-kata. Karena gini, coba deh, kalau Nikita misalkan mengatakan, aku ikhlaskan anak kamu, kamu mengatakan itu dengan kamu tidak mengatakan hal itu, mana yang baik? Karena sama-sama nilainya apa? Karena dengan mengatakan hal-hal seperti itu akan membuat anakmu lebih sakit hati. Jika kamu diam, ya, kamu mendoakan anakmu, mungkin itu lebih baik. Begitu. Karena mungkin buat Nikita sendiri, ini waktunya Nikita menjadi seorang wanita yang mature atau dewasa. Madam Suki yakin dengan perjuangan Nikita ini juga tidak mudah ya, membesarkan anak-anak sendirian. Dan Madam Suki salut dan respect ya. Tetapi mungkin ini adalah sebuah hal yang paling penting buat Nikita adalah mengerem. Waktunya untuk punya rem, begitu. Supaya anakmu juga merasa nyaman, dan dengan berjalannya waktu mungkin anak ini akan mengerti bahwa mamanya itu sayang, tidak perlu diucapkan, tetapi dengan perasaan yang dalam anak ini akan mengetuk pintu rumah mamanya suatu hari. Bagaimana? Oke? Buat kalian yang mempunyai masalah dengan kehidupan ini, silakan untuk reading tarot dan mengambil personal reading, karena ini sifatnya berbayar ya, dan rahasia. Oke? Silakan DM di Instagramnya Madam Suki, atau selalu melihat nomor di bawah yang selalu Madam Suki sematkan ya, dan terhubung langsung dengan nomornya Madam Suki. Tapi kalau kalian belum mempunyai uang, belum mempunyai dana, silakan untuk mengikuti YouTube Madam Suki setiap malam Sabtu pukul 20.00 atau 21.00. Oke, ini sifatnya gratis, tapi kalian bisa membantu Madam Suki untuk share 25 video Madam Suki yang mana saja. Oke, baru nanti Madam Suki bacain, tetapi kalian hanya boleh mendapatkan satu pertanyaan saja ya. Dan untuk itu kalian tidak perlu membuat pertanyaannya di nomor yang Madam Suki sediakan. Jangan, pas Madam Suki live aja di YouTube Madam Suki. Oke, terima kasih. Terus buat kalian yang mempunyai masalah seperti ini, atau apa saja masalah kalian, entah kalian punya mental illness dari masa lalu, inner child, inner womb, kalian punya trauma yang begitu dalam, yang sepertinya tidak ada satupun orang yang mengerti dirimu, silakan untuk mengikuti program Pakai Cahaya. Program Pakai Cahaya ini apa? Program Pakai Cahaya ini adalah program penyembuhan ya, penyembuhan holistik dan energi. Jadi Madam Suki tidak memberikan obat apapun ya, karena kebanyakan kliennya Madam Suki itu mereka sudah ke dokter dulu, ke psikolog dulu ya, bahkan ke psikiater, tetapi mungkin belum jodohnya. Tapi kalian yang mempunyai masalah-masalah seperti itu, mental illness, psikosomatis, anxiety, luka-luka batin, silakan ke psikolog dulu ya, silakan. Madam Suki persilahkan, karena memang kalian harus datang ke sana dulu. Tapi kalau memang dirasa kurang begitu
maksudnya kurang atau mungkin belum berjodoh, silakan menggunakan jasa Madam Suki sebagai alternatif yang terakhir, begitu ya. Oke, jadi Madam Suki tunggu. Mudah-mudahan kita mempunyai kita berjodoh, atau mungkin kalian mempunyai masalah dengan rumah tangga atau apapun saja, silakan untuk menghubungi Madam Suki. Mudah-mudahan Madam Suki bisa membantu kalian. Oke? Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you. Duduy.